jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Game Week 26. Kali ini tamunya sangat istimewa karena kita akan kehadiran seorang pakar kuliner dan juga host Kelana Rasa Trust TV, yaitu Mas Ari Parikesit. Halo Mas. Wih, oke. Selain itu juga saya akan ditemani oleh rekan saya, ada Edo Krisma. Halo Mas Edo Krisma. Halo. Dan tentunya dan satu lagi ada Mas Erwin Prasetyo, partner saya juga yang biasa mengisi Ngobrol Dunia Bola. Halo Mas Erwin. Halo Mas Albana. Iya. Sehat Mas. Sehat. Jadi kali ini sama seperti game week sebelumnya yang dimana kita akan menyusun strategi bagi para manajer yang sedang mempersiapkan strategi untuk di game week 26. Ini akan dapat suggest istimewa dari Mas Ari Parikesit. Selain dia ini kan pakar kuliner juga pengembang ini juga ya Mas ya, salah satu kegiatan sosial gitu ya Mas. Ya itu salah satunya. Nanti kita langsung tanya-tanya aja langsung sama Mas Ari Parikesit nih, Mas. Ya salam kenal sebelumnya. Thank you banget udah mau datang di Ngobrol Dunia Bola dan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang ngobrolin FPL nih bareng kita semua. Nah, yang pertama mungkin Mas Ari ini kan selain menjadi expert di bidang kuliner, itu juga bermain FPL nih. Kalau boleh tahu, kapan Mas memulai bermain FPL itu sendiri? Saya tuh newbie sekali. Ini baru tahun ketiga, season ketiga main FPL. Dulu sukanya main saat World Cup kan juga ada fantasy ya, fantasy World Cup. Sebenarnya udah tahu FPL udah lama udah tahu. Cuman kayaknya belum bisa komitmen waktu itu untuk ikut semusim itu kan harus memperhatikan sekali perkembangan pemainnya. Kayaknya aku nggak punya waktu deh waktu itu. Ternyata 3 tahun lalu memutuskan mulai dan ini tahun ketiga. Dan luar biasa sih dinamikanya tiap tahun tuh beda-beda gitu. Betul sekali. Kalau boleh tahu kalau untuk fans untuk idola atau fans dari klub mana nih Mas? Apakah tim Inggris kah atau tim dari luar Inggris? Oh, saya eksklusif Premier League. Saya tidak menyaksikan bola selain Premier League. Ini ya. Untuk liganya, makanya saya selalu ditanya sama teman-teman di yang main FPL juga, Mas fans apa sih? MU kah, Liverpool kah, apa enggak? Saya fans Premier League. Jadi memang suka Premier League ya tentunya. Kalau dulu tentunya punya ya fans favorit waktu masih remaja terus ini. Cuman sekarang saya lebih melihat dari sebuah entertainment-nya bagaimana Premier League ini menyajikan satu hiburan keseluruhan, bukan hanya nonton bermain bolanya, tapi juga seperti kita sekarang kan main FPL juga salah satu gimmick yang kita makin cinta gitu sama Premier League. Jadi kadang saya suka kalau yang ini kalah, yang ini menang, saya juga ikutin ledek-ledekin aja gitu kan. Yang siapa nih saya ikutin ledekin aja. Kalau ditanya, netral. Ya, fans Premier League. Berarti kalau di ya. Oh, sambungannya terputus. Ya memang benar sih, memang di Premier League memang salah satu sportainment yang sangat besar sekali pada saat ini. Padahal di Liga Italia seperti kita tahu juga punya juga semacam ini, cuma memang kita tahu. Cuman juga ada ya kalau ya. Ya, fantasi Serie A ya itu. Iya. Champions League juga ada ya. UCL ya, VFCL. Tapi emang Mas Ari ini lebih concernnya di Premier League dan FPL tentunya ya. Jadi kalau banget sih Premier League udah mungkin saya mulai nonton Premier League SMA ya. Jadi itu udah 20 tahun lah lebih gitu ya. Zaman masih saya rekam itu gamesnya pakai video waktu itu, terus dilihat-lihat, didapetin nama-namanya. Belum ada internet waktu itu ya. Mas Ari seru. Mas Ari, berarti Mas Ari kalau misalnya nonton bola sama sekali nggak ada yang kira-kira di antara 20 klub itu mana Mas yang kira-kira ada di Premier League ini tahun itu aku punya gacoan nih. Nah, tahun lalu itu aku suka banget sama Wolves ya, bagaimana Nuno Espirito Santo tuh sama Jimenez sama semua tuh bisa membentuk satu tim yang wah banget gitu ya.
Terus sempat juga agak-agak senang sama The Blades gitu. Cuman akhirnya kok jadi kayak gini The Blades gitu ya. Tahun ini lagi suka banget sama tentunya Leeds, yang promosi timnya Bielsa. Oh iya. Permainan menyerang ya. Kan sekarang seru banget dan aku punya 3 pemain Leeds United di tim FPL ku gitu. Karena menurut aku sangat bombastis banget ya. Mereka sekarang rank berapa ya? Siapa aja Mas? Ya? Rank 10 sekarang. 10 ya. Ya, siapa aja itu pemainnya yang dipunyai Mas Ari? Lama yang aku suka ya oke lah nostalgia lama. Yang kapan bermain juga aku kayak Everton lagi bagus, aku juga sangat mendukung bagaimana dia ngalahin Liverpool setelah berapa puluh tahun? Saya nggak ngikutin sih. Di versi 21 year ya. Iya betul. Kekalahan pertama juga sih. Itu yang pengen aku dapat gitu dari Premier League. Bagaimana hal seperti itu tuh benar-benar jadi suatu kebanggaan buat sebuah tim. Gitu. Tapi semenjak main FPL nih Mas, apa yang dirasa sih Mas sama Mas Ari ketika biasanya kan sebelumnya nonton bola terus kita hanya mengomentari, ini pemainnya kayak gini atau pelatihnya kayak gini gitu. Setelah main FPL tuh gimana Mas kesannya gitu? Saat mungkin tim yang sedang kita dukung ngegolin tapi kita nggak punya pemainnya tuh tetap kesel gitu, kenapa sih golnya penyesalan ya. ada rasa penyesalan gitu, campur aduk ya. Atau cuma kena kaki doang ya, jadi asisnya jadi nggak ke dia deh gitu. Itu ada sedikit perubahan. Dari tahun ke tahun memang beda banget. Nah, tahun kedua itu aku main FPL yang paling baper. Jadi bener-bener first thing in the morning tuh ngelihat poin FPL. Malam kebangun, yang keinget bukan ngelihat istri gitu ya, ngelihat buka FPL. Game siapa ya? Momen gue dapat poin berapa gitu. Nah, itu sempat seperti itu, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang udah sembuh dari sudah seperti tobat, itu. Ya? Jadi benar-benar membatasi. Gue lihat poin sehari sekian kali atau bagaimana. Dulu kan kayaknya mikirin terus gitu ya, masih 7 hari lagi deadline tuh tiap hari mikirin gue transfer siapa, gue punya 2 transfer siapa gitu dipikirin terus gitu ya. Sekarang mungkin sudah lebih dewasa dalam bermain FPL. Tapi memang ketika bermain FPL membuat kita yang awalnya tidurnya baik-baik saja sekarang jadi berantakan gitu. Tahun kedua itu. Oke. Nah, Mas, sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Ya, kesibukannya sekarang lebih banyak kita bantu UMKM kuliner ya, bagaimana kuliner sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi kali kita sempat berbagai daerah, khususnya untuk tujuan wisata ya. Ada Wakatobi, ada Labuan Bajo, itu ternyata kan mereka oleh-olehnya, makanan khasnya itu belum tergarap dengan baik. Nah, kita coba bantu mereka bagaimana mengemas makanan-makanan lokal dengan baik dari narasinya, bagaimana itu makanan dinikmati oleh orang Manggarai Barat di Flores, sehingga menjadi oleh-oleh itu seperti apa. Jadi itu yang paling utama, dan tentunya saya juga punya beberapa brand makanan, ya ada oseng-oseng mercon, dan saya kan punya liga. Apa aja deh, boleh. Nggak apa-apa Mas Jizar. Kelana Rasalik, ini yang ikut mungkin 100 berapa gitu, 160 orang. Kita boleh ikut dong. Peringkat ke-8, nanti aku kasih itunya kodenya. Boleh. Tapi nanti kita gantian ya. Mas Ari kita ikut Kelana Rasa, Mas Ari ikut Liga Pasnet ya. Ya, dan uniknya juaranya nanti 3 besar itu semuanya dapat produk kuliner. Juara satunya akan mendapat 1 kilogram oseng-oseng mercon Sandung Lamur Jogja, masakanku sendiri. 1 kilo ya, oseng mercon Sandung Lamur. Dan juara ketiga ada kopi Flores ya. Jadi itu kemarin sempat di-mention oleh teman-teman beberapa akun FPL di Twitter, bagaimana itu cukup unik hadiahnya ya. Mungkin selama ini hadiah berarti Mas Ari mengkomunikasikan kuliner Indonesia Nusantara ya. FPL ya Mas ya. Ya. Mengkombinasi. Bagus sih, idenya bagus banget ini. Ya. Aku tahun ini pertama kali bikin liga, dan moga-moga seru ya. Moga tahun depan bisa bikin lagi dengan hadiah makin. Amin. Sama kita juga semakin tahun juga seharusnya membuat liga lebih kompetitif dan hadiahnya juga banyak gitu. Syukur-syukur ada sponsor
Bukan begitu ya, teman-teman. Nanti kita kolaborasi aja, kolaborasi. Oke. Kegiatan saya kan tur kuliner ya, tur wisata kuliner. Jadi kita pergi ke berbagai destinasi di Indonesia, dari Aceh sampai ke Ambon kita pernah, 25 kota pernah ya, sama Asia Tenggara. Nah, tapi karena pandemi sementara harus off dulu, tapi moga-moga ini kita bisa segera jalan lagi. Salah satu yang ternyata traveling itu salah satu kemewahan yang kita nggak pernah kita taken for granted gitu. Selama ini kita bisa tinggal tuh 500.000 tinggal udah sampai KL, sampai Bangkok kadang-kadang. Pesawat itu tinggal berangkat aja gitu. Sekarang kita mau keluar negeri juga udah. Wah, itu paspor tuh nganggur banget itu. Nggak ada capnya. Itu kadang-kadang aku juga kalau ke Bangkok tentunya cari-cari jersey. Di sana ada Samut Prakan ya. Iya. Satu jalan itu, satu area dia khusus jual jersey segala macam itu di dekatnya. Iya. Di Bangkok ya. Jadi memang di sana juga ada Stadion Ram Kam Heng. Nah, Stadion Ram Kam Heng ini juga banyak sekali food area di sekitarnya karena dekatnya ada kampus kan. Universitas Ram Kam Heng ini banyak mahasiswa dari Malaysia, Thailand Selatan, dan Indonesia. Jadi makanan halal tuh banyak banget. Terus pasar malam, wah mantep. Itu waktu di komplek jersey itu borong jersey apa aja, Mas? Ya. Sering borong jersey-nya, jersey apa aja yang diborong waktu di Bangkok gitu? Aku tuh punya masalah sih karena badanku kan size-nya Z ya, bukan XL lagi ya, Z ya. Sama dong kayak saya, Mas. Jadi kadang titip-titip aja, titipan teman gitu ya kan, beberapa jersey ya. Aku kalau timnas biasanya sokong Three Lions, jadi ada beberapa tahun jersey-nya tuh aku punya titip teman yang agak-agak gede gitu ya. Oh iya. Tapi bukan kolektor lah, kalau ada teman yang benar-benar kolektor sampai setiap musim ada ya. Waduh, karena itu size-nya susah. Oke Mas, mungkin langsung aja nih ke topik pembahasan buat para Iya. Soalnya bola dulu. Enggak, gini, soalnya udah pada nggak sabar nih nungguin juru taktik ya kan, dari racikan atau olahan strategi dari Mas Ari sendiri untuk persiapan Game Week 26 ya. Ini Mas Edo nanti bantu share. Boleh. Ya, silakan Mas. Ya. Mau dipilih Mas. Dipilih-pilih, ini kita combine aja pilih-pilih. Nggak kelihatan. Di Zoom, boleh di Zoom layarnya. Ya, Mas mau pilih siapa nama Mas? Dimasukin aja. GW26 ini spesial ya karena ada double game week banyak. Ada 14 tim ya, ada 14 tim berstatus double game week, benar nggak? Benar banget. 14 tim itu punya kesempatan untuk bermain selama 2 kali. Dan ini saat yang tepat, mungkin 1-2 GW sebelumnya teman-teman sudah mulai meracik menuju GW ini dengan ada yang pakai free transfer, ada juga yang pakai wildcard. Ya. Dan ini juga saat yang tepat untuk memakai chip-chip lainnya seperti triple captain. Nah, untuk ini aku punya racikan seperti ini. Kipernya dulu. Di goalkeeper yang akan main, goalkeeper utamanya adalah Kang Emi ya. Wah, Martinez ya dari Aston Villa ya. Dari Sunda ini, Kang Emi. Kurang Ciroyomnya. Martinez ini luar biasa ya, karena clean sheet paling tinggi itu tim apa? Clean sheet paling tinggi? Aston Villa, ya. City sih, setahu. Aston Villa City kan? Nah, ya sama Aston Villa kedua. Adalah Villa, gitu. Ya, jadi betul. Kita nggak pernah bayangin Villa akan punya clean sheet nomor 2 1 FPL. Iya, betul. Satu Premier League. Iya. Biasanya kan tim-tim Big Four gitu yang punya clean sheet sebanyak itu. Tapi ternyata di tim ini luar dugaan ya. Clean sheet-nya udah 12 ya, di bawahnya City yang 15 clean sheet. Jadi Emiliano Martinez saya angkat sebagai goli utama dan juga fixtures-nya bagus banget ya. Di GW26 ini kan versus Leeds sama Sheffield United ya. Iya, Sheffield United. Dan nanti dia akan punya fixtures lagi dengan Wolves, dengan di game week selanjutnya Wolves, Newcastle dan Everton. Jadi lihat tuh warnanya bagus ya, ada hijau, ada terus. Jadi Emiliano Martinez untuk kiper utamanya. Nah, cadangannya ini mulai kiper ini mulai saya lirik ya.
Ini Siapa, adalah Mas? Ilan Meslier dari Leeds. Oh, iya, Dedek gemes ya. Juga GW sebelumnya lumayan banget ya ininya. Berapa kemarin? 10 ya? 9. Oh, 9 ya? 9. Ilan Meslier menjadi cadangan. Kenapa cadangan? Karena memang di GW ini Leeds nggak masuk ya. Main sekali doang. Kan double game week ya. Ya. Tapi ini saya nabung buat blank week nanti dia ada fixtures ya lawan Fulham kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, setelah di game week 26 ya. Ya, jadi second goalie-nya adalah Ilan Meslier. Nah, saya pakai 3-4-3. Saya pakai 3-4-3. Yes. Back ini tentunya ada satu tim yang fixtures di GW26 dan di GW27 itu bagus sekali. Yaitu 4 pertandingan di kandang. Bisa nebak dong? City. Tim apa itu? 4 pertandingan kandang di 2 game week ini yaitu City. Nah, City punya 3 back yang layak diperhitungkan. Saya juga bingung milihnya, tapi saya pilih 2 aja. Cancelo. Siapa aja, Mas? Cancelo. Ya. Tapi optimis main ya itu, dimainkan ya? Nggak takut rotasi, Mas? Nggak takut. Nah, itu ini musuhnya nih. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba ya. Nah, kedua antara Diaz dan Stone, saya mungkin pilih Diaz. Nah, Cancelo sama Diaz ini nilai FPL-nya itu sama kalau nggak salah ya, 107. Dan mereka itu di peringkat ke-3. Peringkat 3, sama-sama peringkat 3 untuk defender dengan poin dengan Cancelo dan Diaz. Yang ketiga, saya mau ambil satu yang cukup tinggi. Dan ini juga mungkin karena kolaborasi dengan Kang Emi tadi, yaitu Matt Target dari Villa. Differential juga, Matt Target dari Villa. Ini rajin nyerang juga. Poin highest scoring defender kalau nggak salah ya. Ya. Benar. Matt Target ini. Nah, 3 ini saya harapkan bisa mendapat paling tidak ya 2 clean sheet masing-masing. Kita lihat fixtures juga bagus banget, Villa kan. Sheffield. Wow. Itu untuk 3-nya. Dan untuk cadangannya saya ambil 1 back yang minggu lalu game week 25 dia highest scoring player in FPL. Dallas ini juga dia punya kecenderungan main di tengah juga kan ya. Iya benar. Main di tengah, masalah kemarin dia di-push untuk gantiin Klitsch ya, Mateusz Klitsch karena dia dan bisa menghasilkan 1 gol atau 1 assist. 1 gol kemarin. Dallas pemain dengan poin tertinggi di game week 25 kemarin. Nah, dia pemain tertinggi poin 15 poinnya kalau nggak salah di GW 25 ya. 17 sama bonus. Nah, oh ya dia dapat bonus poin 3. Iya, 3. Dan Kang Emi dapat 2 kalau nggak salah. Ya. Dapat ini ya, save ya. Ya, dan terakhir ini sebagai ini akan menjadi first sub saya, back yang terakhir ini. Dia sebenarnya poinnya nggak besar-besar banget, tapi untuk game week 26 ini timnya saya kira punya fixtures yang bagus. Eric Dyer. Oh, ini udah lama nggak dilirik. Iya nih. Tapi dipasang lagi sekarang. Kemarin sempat dicadangin Mourinho, sekarang main lagi dia. Saya karena dia band saya yang game week. Jadi siapa tahu 3 orang itu ada yang nggak main, Dyer akan coba gantiin. Nah, di lapangan tengah tentunya pemain sejuta umat harus dipasang ya. Ini mau Bruno Fernandes. Kapten saya berminggu-minggu sih ya. Mau dibully Fernandes kayak apa, kayak tetap aja dia punya 25 assist dan gol. Timnya gitu. Jadi kalau yang bilang kudu ya wajib ya Kang Bruno iya. Kontribusi tingkat tinggi ya. Selain Bruno ada lagi nih. Hah? Selain Bruno yang sejuta umatnya nih. Sejuta umatnya saya ya nggak sejuta pisan sih gitu ya. Saya sementara nggak pakai aset Liverpool ya. Kenapa? Mahal ya. Oh mahal. Jadi sejuta umat yang satunya lagi tuh yang Kang Momo mau enggak ya? Ahli salah ya. Ahli salah.
Salah di ini dulu. Disingkirin dulu. Karena Tottenham juga fixtures-nya bagus dan nabung buat game week 29 untuk blank game week-nya. Untuk Tottenham ada fixtures ya. Tentunya Sony. Wah, pemain Asia. Atlet badminton nih. Bukan. Sesama pemain ini mungkin dia mulai lagi formnya naik lagi dan fixtures-nya bisa bagus. Dan GW29 nanti kita harapin dia juga ya dari beberapa pemain kita dia main lah gitu ya Betul. Terus yang walaupun game week lalu nggak bagus poinnya, tapi sempat beberapa game week dia gacor. Tentunya Mas Ilkay Gundogan. Wah, ini sebenarnya saya untuk midfielder City ada pilihan lain juga. Dan ada satu orang yang biasanya tuh memang dia kayak wajibnya midfield City. Tapi sekarang itu malah bersifatnya sebagai diferensial. Ya, jadi KDB itu bisa jadi alternatif. Kalau dimainin dia akan menjadi diferensial banget gitu. Benar ya. Tapi di samping itu juga harganya juga selangit nih gitu. Pas nggak duitnya. Dia benar-benar bisa jadi alternatif buat yang midfield City karena memang Triple City is a must untuk game week ini karena juga fixtures game week ini bagus. Dan game week depan hanya 2 tim yang punya double game week yaitu City dan Southampton. Oh iya di 27. Benar Triple City udah nggak bisa ditawar lagi. Tinggal bagaimana mau naruhnya di mana gitu. Nggak ambil Bernardo Silva. Siapa nih? Apa? Leicester yang lagi formnya bagus di bawah. Nah ini juga kita harapin jadi diferensial juga buat tim kita karena memang walaupun sudah mulai Harvey Barnes ini adalah pemain yang paling banyak dimasukkan di 26 masukin so far banyak sekali manajer yang masukin dia karena memang melihat form di GW25 yang bagus banget. Nah kita harapin bisa diferensial untuk game week 26. Cadangannya tentunya adalah satu lagi dari gengnya Bielsa yang lagi gacor ya. Rafinha. Ini udah menuju poinnya juga banyak banget. Rafinha ini di game week 25 ini masuk 3 besar untuk poin tertinggi. Top ranking 1 sampai 100 itu banyak banget pakai Kapten Rafinha di nomor 3 ya. Yang paling banyak itu Bamford, selalu Bruno, dan setelah itu Rafinha. Dan Leeds juga menjadi tabungan buat nanti game week 29. Memang fixtures ke depan masih agak ini, tapi untuk selanjutnya akan lebih mulus lagi untuk Rafinha. Dan ini memang untuk menjadi, dan ini berarti sub bench kedua untuk saya Rafinha. Oke. Terus untuk posisi depannya, Mas? Nah, ini 3 ini kan berarti semua nyerang ya, strikernya nggak ada yang di bench ya, semua hadir ya. Semua hadir. Kita pingin sekarang saya kan targetku nggak muluk-muluk ya di season ketiga ini hanya pingin 10 besar di liga sendiri. Udah masuk ya. Iya, udah. Kalau nggak masuk 10 besar liga dibubarkan ya, Mas ya. Hanya mau TOR di bawah 100.000. Oh iya. Sekarang udah 72.000 ya, alhamdulillah udah masuk target. Dan pingin masuk 3 besar di liga regional salah satu, dan sekarang ada satu liga regional yang saya lagi jadi runner up. Di mana itu, Mas? Itu aja nggak muluk-muluk pingin masuk 10.000 besar gitu. Jadi karena kita mainnya for fun aja biar nggak kepikiran. Nah, untuk menjaga itu ada 3 striker ini yang kita harapkan, walaupun kayaknya nggak diferensial banget, semuanya udah kebaca, tapi untuk mempertahankan target saya itu sangat penting. Yang pertama tentunya scoring tertinggi Mas Harry ya, Harry Kane. Oke. Ini berarti kita akan menyaksikan duet maut antara Son dan Kane ya. Ya, jadi selain triple city saya juga punya triple 2.
Oh, ya triple Tottenham ya. Spurs. Leeds dan triple Tottenham. Hanya bukan semata-mata dia poin tertinggi di forward, tapi juga tadi ya, fixture-nya juga bagus, terutama mau nyimpen buat 29. Jadi lihat deh, sebenarnya bagus banget ya. Iya, betul. Oke, yang kedua ada satu pemain yang dari awal saya punya, terus sempat naik turun, tapi kita harapin formnya bagus lagi. Siapa itu? Ini dia di GW26 ini lawannya lumayan mungkin bisa dapat poin banyak, yaitu Southampton dan West Brom, yaitu forwardnya Everton. DCL. Oh, DCL. Sebenarnya saya suka banget Richarlison dari dulu, 2 season sebelumnya sering banget masang Richarlison, tapi untuk tahun ini kayaknya lebih condong ke DCL. Stylish banget ya permainan Richarlison ya. Cuma yang nggak golin, nggak assist gitu. Ya, Richarlison itu clinical kan, dia kayaknya ceplos ya. Hampir kayak saya dulu main gitu ya. Wih, bukan main. Ya, berarti satu angkatan dong sama saya. Angkatan Oke, satu pemain lagi di posisi striker, Mas. Ya, posisi striker terakhir tadi ini sudah berkali-kali jadi ya pernah kayaknya berapa kali jadi top score ya atau second top score, Jamie Vardy. Jamie Vardy ini juga itunya bagus, fixture-nya juga bagus, sama seperti Barnes tadi. Besok melawan Arsenal dan Burnley, lalu game week selanjutnya melawan Brighton, dan game week selanjutnya melawan Sheffield United Blades. Jadi untuk walaupun kita punya wild card, walaupun kita punya bisa memilih pemain banyak, tapi memang selalu berpikir 2-3 game week ke depan gitu kan, karena hidup kita nggak hanya di game week ini aja. Kita pasti filosofis. Betul. Tapi Mas, by the way, kalau ketika kita masukin Vardy nih di game week 26, uangnya itu kan kita masih ini Mas, kurang 4,3 nih. Mana yang harus dikorbankan nih Mas? Iya. Kira-kira mana nih yang harus dipangkas nih? Oke, Vardy aja. Vardy diganti dengan siapa Mas? Bentar. Vardy itu harganya berapa? Kita tersedia uangnya 5,8. Coba Mas Edo bantu filter pemain di 5,8. Adam ada nggak? Adam. Southampton. Oke. 0,8 adanya bisa Adams masuk. Masuk. Adam pas banget. Adams tuh suka kadang-kadang ngasih poin aja gitu. Pas itu pas. Kalau begini mungkin aku akan condong sedikit berubah ininya. Sedikit berubah formasinya. Boleh disimpan dulu Mas Edo buat nanti disimpan dulu ya. Iya. Simpan dulu. Formasinya bisa seperti ini atau saya memilih Adams di bench dan Rapinya yang masuk. Oke. Loh, udah bener ini. Jadi untuk substitusinya Martinez. Eric Dyer main nggak? Eric Dyer di first bench. Nah. Oh, nggak main DGW. Target naik. Bentar. Martinez. Martinez terutama toh. Ya. Oke. Eric Dyer ganti Rapinya first bench. Oke. Ya. Boleh. Seperti ini. Adamsnya second bench. Dallasnya ganti target, Mas. Oh, Dallas. Target kan tadi utama. Target naik. Dallas cadangan ya. Cadangan kedua. Ya. Adams 3. Adams cadangan kedua. Oh, cadangan. Full point banget ini, full squad nih. Ini double game week semua nih. Mantap nih. Ya, ini kalau ini triple captain aku mau coba di Bruno ya. Wah, triple captain Bruno. Kita juga ikutin, Mas Edo. Kita udah ada chipnya belum ya? Masih ada nggak ya? Masih. Di sini chipnya. Chipku tinggal TC adalah. Oh, pas banget triple captain. Pas banget tinggal ya kita. Bench boost belum dipakai saya. Triple captainnya siapa tadi? Bruno.
Vice kaptennya siapa Mas Ari? Putus. Nah ini kaptennya Bruno. Vice kaptennya? Ya, Bruno. Dan kalau buat teman-teman yang belum pakai wildcard ya, ini bench boost atau triple captain ini bisa dipakai di minggu ini. Kalau punya pemain yang di GW-nya banyak, yang di bench-nya tentunya bench boost sangat berguna. Di sini saya cuma punya 1 Adams, jadi saya nggak pakai. Tapi saya akan nanti pakai triple captain di Bruno. Dengan catatan kemudian nggak pakai wildcard ya. Gitu. Saya udah pakai wildcard 2-3 minggu lalu, jadi saya akan pakai triple captain di Bruno chipnya. Oke Mas, saya mau ada satu pertanyaan nih dari saya. Mas Ari ini cenderung lebih suka 2 pemain City di belakang atau 2 pemain tengah City di posisi tengah gitu? Untuk GW ini aku cenderung 2 defense City karena statistik membuktikan City ini di kandang punya 15 clean sheet yang banyak sekali ya. City ini fixtures-nya 2 game week ini dan game week depan itu 4 games itu semuanya di kandang. Nah, saya jadi lebih condong 2 defense City. 2 defense City ya. Mungkin dari Mas Erwin dan Mas Edo ada yang mau disampaikan atau ditambahkan nih? Saya salut dengan analisisnya Mas Ari ini, benar-benar mendalam banget. Nggak nyangka kalau baru newbie main di FPL gitu. Udah 3 tahun nih, jadi makanya kita nggak banyak bicara karena udah analisa udah bagus banget nih. Bener. Saya aja nggak sampai sedetail itu. Cuman memang kalau dari saya ini ya keseruannya adalah mungkin karena kalaupun saya main games, genre yang saya suka itu strategi. Ya. Berarti otomatis football manager juga suka ya, Mas? Betul. Pas banget gitu. Ada game bola seperti ini. Jadi memang kayaknya menarik banget pasang ini dan pasang itu. Tentunya saya nggak punya banyak waktu buat menyaksikan semua gamesnya live ya. Kadang cuma nonton 1-2 yang menarik hati, tapi biasanya kalau beritanya selalu up to date gitu. Apalagi teman-teman FPL dalam negeri dan luar negeri itu banyak banget saya follow ya, Indonesia dan Inggris biasanya. Ini saya pantau terus, terutama tentunya semua followernya Ben Crellin ya. Oh enggak sih. Ben Crellin. Twitternya Ben Crellin itu mengejutkan memang. Jadi memang sangat membantu untuk paling enggak keputusan tetap di kita, tapi kita tahu ternyata 3 game week lagi situasinya seperti ini. Jadi udah bisa memantapkan dari sekarang siapa sih yang mau gue push, siapa yang mau gue tahan, siapa yang mau gue jual dan beli, gue mau pakai chip apa, gitu. Udah mulai terpetakan dengan adanya teman-teman yang bisa menghitung statistik seperti itu. Mas Ari berarti lebih percaya statistik dan analisa dari Brian Crellin dan lain-lain atau insting misalnya kita pilih kapten nih. Bahkan GW25 itu poin saya jauh di atas poin timnya Brian Crellin. Tapi lebih bagaimana dia menyajikan itu dalam bentuk spreadsheet yang kita bisa ambil keputusan sendiri sebagai manajer. Kita bukan ambil analisanya, tapi ada data-data yang kita bisa lihat, seperti ini ya. Kayak seperti tadi saya bilang, ternyata 2 game week ini ada double game week untuk City yang semua fixture-nya di kandang di Emirates ya. Jadi memang saya memutuskan untuk double defense City di 2 game week ini. Jadi itu membantu kita untuk mengambil keputusan. Tapi kalau analisa biasanya analisa sendiri. Mas Ari, ini kaptennya Fernandes. Padahal kan Fernandes ini Bruno kan laga pertama lawan Chelsea away. Kemudian lawan Crystal Palace juga away gitu kan. Padahal kemarin Crystal Palace juga habis menang. Chelsea juga performanya belum terkalahkan. Apakah masih yakin kaptennya Fernandes? Nggak tertarik geser ke Son atau Gundogan? Sebelahnya. Kenapa? Iya. Gosok voucher tadi. Gosok voucher ya. Jadi penalti semua golnya Bruno. Yakin. Jadi memang there's something about his feet and head gitu ya. Yang bikin Ole itu percaya banget sama dia, dan dia juga
sekarang the highest scoring player ya di FPL. Itu karena itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi memang walaupun ini timnya kan nggak ada, tim W-nya kan nggak ada di 4 besar kan. Lawan. Ya. Iya, nggak ada di 4 besar. Walaupun W saya kira dia masih bisa mendulang poin. Cuma memang Chelsea lagi on fire banget sih ini. Tapi memang kalau dari Chelsea belum tertarik ya Mas untuk masuk ke dalam dream team. Saya sempat pakai Zuma. Kalau dari gedor Chelsea waktu itu kan Werner sama siapa? Tammy Abraham. Ziyech. Siapa? Tammy Abraham atau Ziyech? Ziyech ya. Jadi Ziyech. Memang belum inilah ya masih. Musim lalu saya sering banget pakai Tammy. Ya, musim lalu kayaknya Tammy gacor banget dan klinikal banget ya. Ceplos gitu mau masukin. Nah, tahun ini aset Chelsea belum terlalu menarik hati. Pernah sih pakai Zuma sekali, Cresswell ya. Tapi bukan jarang menjadi utama. Nah ini kalau melihat tim asli saya, tentunya banyak pemain yang murah meriah, tapi returnnya ternyata lumayan gitu. Kemarin di Tarkowski itu poinnya lumayan banget gitu ya. Iya, Tarkowski. Tarkowski itu GW lalu saya di midfield saya punya Foden. Ternyata Foden nggak main kan. Nah, Foden nggak main. Bench pertama saya Tarkowski lumayan dapat 9 poin. Naik. Naik. Mas, by the way Mas, ini kan kalau manajer yang mungkin sudah beberapa mempunyai draft pemain seperti ini, ada mungkin beberapa manajer yang agak nyeleneh nih. Kayak saya contohnya nih. Kadang saya memasukkan nama-nama pemain yang tidak dilirik seperti kayak Minamino kemarin kan kita tahu dia poin 10. Nah, boleh nggak kita dikasih rekomendasi untuk masing-masing posisi untuk pemain different player menurut Mas Ari nih untuk di Game Week 26? Aset Fulham lucu juga tuh. Maja. Bacanya Maja atau Mahas nih? Maja. Iya. Itu untuk posisi depan ada Maja ya setelah Rangkas Bitung ya Mas ya? Maja tuh setelah Rangkas Bitung ya Mas? Maja tuh depan. Satu stasiun setelah Rangkas Bitung ya Mas? Maja. Ya. Ini midfield apa forward ya, John Maja? Ya forward. Forward. Oke, teman-teman bisa dicatat mungkin rekomendasi dari Mas Ari untuk forward ada Jos Maja karena menurut Mas Erwin Jos Maja ini selain dia harganya murah juga poinnya juga cukup tinggi ya Mas ya. Terakhir di Game Week 24 dia cetak 13 poin. Mengejutkan sekali. Iya. Baru dibeli langsung. Dia akan main di Game Week 29 ya. Nah, itu buat prepare juga di Game Week 29 dia akan bermain double game week ya? Kali dong. 26. Oh, 26. Game Week 29 dia main. Oh, 29. 29 kan yang main hanya beberapa tim kan? Ya, betul. Persiapan buat Black Game Week ya. Nah, untuk ini Mas, posisi midfielder-nya ada siapa Mas? Yang sedang dilirik nih. Watch list-nya nih. Midfielder yang maksudnya yang murah meriah apa yang terkenal? Enggak dong, yang di out of the box. Anti-mainstream, out of the box. Out of the box. Let's see. Tulisan out of the box. Socek. Udah biasa itu Mas, Socek. Ini mahal tapi out of the box nih, KDB. Oh iya benar. Kalau sekarang iya sih, masih nunggu sih ya KDB. Masih cedera tuh, nggak habis pulih dari cedera belum main. 11%, ownership-nya 11% juga. Ya, ditambah juga kan kita tahu kan Pep suka merotasi pemain ya yang tadinya posisi KDB itu digantikan oleh Gundogan. Nah, sekarang KDB bermain, kita nggak tahu posisi nih. Ya, status health-nya dia gimana? Udah nggak merah kuning hijau kan? Sudah sehat sih. Cuman malam ini dia main Liga Champion.
Ya, nah ini adalah pemain premium City, tapi diferensial sekarang statusnya KDB ya. KDB ya. Habis cedera. Ditambah juga dia main double game week juga untuk di game week 26. Selain Fernandes mungkin kalau misalkan ada yang agak nyeleneh gitu ya mungkin KDB bisa jadi alternatif nih untuk di captain aja tuh. Iya. Ya, misalkan sekalian. Kan ada beberapa fans FPL yang nggak suka MU gitu Mas. Jadi dia anti MU KDB aja. Mungkin ada yang seperti itu kan. Ada. Mau aset Liverpool nggak mau ini Ya gitu. Iya. Oke, thank you Mas untuk midfieldernya. Nah, untuk posisi back-nya nih Mas siapa Mas? Back ya. Yes. Back yang agak-agak saya kok lagi pengen main aset Fulham ya. Aina tuh back ya? Ola Aina ya. Ola Aina back. Ola Aina. Lucu-lucu ya nama main Fulham ya. Iya. Maja habis Rangkas Bitung ya kan. Lukman. Iya betul, Lukman ya. Total poinnya berapa Ola Aina? Total poinnya 81. Tapi akhir-akhir memang Fulham sering clean sheet sih memang. Clean sheet sih. Beberapa pertandingan terakhir. Sering lebih. Backsport saja nggak ada yang 81. Backsport. Iya, backsport di bawah 6 musuh. Iya. Padahal manajernya suka bertahan, tapi sering kebobol. Iya, gaya bermainnya Mourinho tuh bertahan dulu baru nyerang melalui serangan balik. Oke, Ola Aina kita keep untuk diferensial player dari Mas Ari di posisi back. Nah, satu lagi Mas untuk di posisi kiper ada siapa Mas? Johnstone. Ya, itu. Sam Johnstone ya dari WBA ya. Oke. Oke, Mas. Thank you untuk rekomendasi diferensial player dan Mas Ari juga tadi merekomendasikan Bruno Fernandes sebagai super kapiten di game week 26 dan buat manajer yang ingin mengikuti saran dan suggest dari Mas Ari ini boleh diikutin atau dicontek dan di copy paste. Mungkin ada satu pertanyaan juga nih dari manajer nih, selain dikasih rekomendasi super kapiten untuk di game week 26 kita mungkin dikasih satu rekomendasi kuliner Mas di minggu ini kira-kira apa Mas yang enak Mas? lagi musim hujan. Iya, lagi musim hujan nih. Super kaptenku kan dari mana? Portugal kan? Iya. Nah, dari Portugal ini ada satu snack manis yang saya suka namanya Portuguese egg tart ya. Apa itu Mas? Roti. Egg tart dari Portugal yang di Indonesia udah cukup banyak. Salah satunya mungkin kalau di Jabodetabek bisa beli di satu bakery di pasar modern BSD namanya Golden Bakery. Itu ada beberapa cabang kayak di Gandaria City. Portuguese egg tart. Jadi egg tart dari negaranya Bruno Fernandes. Oke. Berarti nonton laganya MU sambil makan itu ya Mas ya? Sambil makan itu kita melihat berapa ya? Mungkin Bruno, kita melihat Bruno di kartu merah, Mas. Mendoakan Mas. Kita melihat Bruno di kartu merah atau gimana? 40 poin cukup nggak? 40 ya. Oke. Nah, selain apa itu kan kuliner khas Portugal, Mas. Untuk kuliner khas Nusantaranya sendiri gimana, Mas? Untuk menjangkau kaum kos kayak saya nih, gitu kan? Oke, kebetulan untuk hari Jumat saya udah mesen satu kuliner dari Jakarta Timur. Apa itu? Namanya tuh Pasar Jangkrik ya. Pasar Jangkrik itu benar-benar di dalam dekat Jatinegara. Itu namanya asinan Betawi Haji Asmuni. Itu terkenal loh Haji Asmuni kalau asinan Betawi Haji Asmuni itu seger banget. Wah, seger banget itu. Walaupun di dalam gang itu yang datang ngantri-ngantri dan belinya saya pernah coba. Semua banyak teman-teman Gojek itu pada ngejust tip asinan ini gitu. Jadi kadang-kadang agak jauh dari Jakarta Timur, tapi kadang ada tetangga yang gue mau beli asinan Betawi Asmuni nih, siapa yang mau sekalian? Kira-kira gitu. Kenapa? Saya pernah coba. Enak bener. Wah, luar biasa.
luar biasa nih untuk edisi spesial Game Week ini. Kita dikasih sajian selain Super Kapiten, kita juga dikasih menu-menu yang tadi Mas Ari sebutin nih. Nah, buat para manajer yang sedang mencari cuma satu. Apa, Mas? Pesan saya satu aja apa tadi itu? untuk fixture boleh. Di Game Week 26 ya. Kalau mau nyeleneh tadi sekalian ambil KDB sebagai gantinya Gundogan. Wah, ini virus atau madu, Mas? Racun terbaik ya ini ya. Saya pun nggak berani, tapi kalau yang kira-kira rada brave yang mau mencoba keberuntungannya silakan. Ya. Okay. Saya ambil Mas. Saya ambil Kapten KDB Mas. Karena jujur saya agak kurang setuju dengan Kapten Fernandes sih Mas. Kalau saya sih Bruno sih udah jadi wajib Mas. Makanan wajib itu. Udah kayak pengganti nasi aja itu. Kalau dia nyekor banyak, jutaan manajer juga nyekor banyak gitu. Jadi ya nggak ada ini lagi. Iya sih. Ya, makasih untuk Ngobrol Dunia Bola yang udah ngajak saya untuk memperbincangkan satu bukan hanya game ya, tapi udah kayak lifestyle kita ini. ya. Bagaimana menjadi bagian dari hidup kita juga setiap hari ngutak-ngutik memikirkannya gitu ya. Tapi tentunya harap diingat ini tetap menjadi salah satu bagian saja, masih banyak kewajiban kita yang lain. Kita bawa seru, kita bawa fun, kalau memang bisa dapat hadiah itu sangat menyenangkan ya. Yes. Dan tentunya salah satu yang seru itu adalah nambah saudara. Wih, itu tentunya. Mantap kita. Oke, dari saya sampai di sini dan sampai jumpa di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi selanjutnya dan see you. Makasih.